Halo, jumpa lagi bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini kita akan membahas kepribadian, bakat, dan struktur dari Min Yogi atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Suga. Kita lihat bersama. Oke, kita sekarang akan melihat bagaimana kepribadian dari Min Yogi ini atau Suga. Nah, Suga ini mempunyai elemen Yin Earth. Elemen Yin Earth itu dilambangkan sebagai lapisan tanah yang ada di bumi yang selalu bermanfaat untuk mendukung segala pertumbuhan makhluk hidup. Itu sebabnya dia mempunyai kepribadian yang hangat, senang jika membantu orang lain untuk bertumbuh atau berkembang. Dia juga punya talenta yang banyak, multi talenta. Dia juga selalu produktif. Dimanapun dia berada, dia selalu bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, itu tipikal orang dengan elemen Yin Earth. Terus orang dengan elemen Yin Earth ini juga mempunyai insting yang tajam. Dia biasanya mengambil keputusan-keputusan itu berdasarkan instingnya. Selain itu juga orang dengan elemen Yin Earth ini dia menyenangi kehidupan yang nyaman. Itu sebabnya dia tidak segan-segan membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Itu tipikalnya Suga secara garis besar seperti itu. Dan kekuatan yang dimiliki oleh orang dengan elemen Yin Earth ini biasanya dia seperti disebutkan tadi, yaitu produktif, kreatif, inovatif, sabar, intuitif, mudah beradaptasi, suportif, seperti itu, dan dapat diandalkan. Nah, selain itu, apa yang membuat 6 anggota lain merasa nyaman bila berkomunikasi dengan Suga adalah Suga itu mempunyai sifat keibuan. Orang dengan elemen Yin Earth itu biasanya mempunyai sifat keibuan, di mana dia senang mengayomi, dia senang melindungi, dan dia senang melihat pertumbuhan dan perkembangan orang-orang di sekitarnya. Jadi ibaratnya seorang ibu yang selalu memperhatikan dan merawat anaknya dengan baik. Nah, itulah Suga mempunyai kepribadian yang seperti itu. Kalau kita lihat lebih detail lagi di kolom hari itu ada energi elegansil. Pada saat Suga lahir itu diberikan juga energi elegansil. Apa sih energi elegansil? Energi elegansil itu, nah ini energi elegansil ini biasanya ada di orang yang hidup dalam dunia seni, seperti itu. Karena cirinya dia tuh punya jiwa seni yang tinggi atau punya kreativitas yang tinggi. Itu orang dengan energi elegansil. Selain itu dia juga pintar, terus punya pemikiran yang unik. Makanya nggak heran dia senang sekali dengan musik rap dan musik hip hop ya, Suga itu. Terus dia juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Dia juga sangat mandiri, walaupun tampak luar dingin, tetapi sesungguhnya dia mempunyai kepribadian yang hangat. Itu orang dengan energi elegansil. Dan orang ini biasanya dia pekerja keras, terus dia juga pantang menyerah, dan dia punya dedikasi yang tinggi. Nggak heran ketika kita membaca kisah suksesnya Suga ini, pada saat remaja dia bekerja juga sebagai pengantar makanan untuk membiayai kuliahnya. Jadi selain dia bekerja sebagai penyanyi rap, terus akhirnya dia direkrut oleh Big Hit untuk menjadi trainee, dia itu juga sebagai pengantar makanan. Saking dia giatnya bekerja, kalau nggak salah dia sampai mengalami kecelakaan yang mengakibatkan punggung kanannya bermasalah ya. Itu kalau menurut cerita. Nah, itu orang-orang dengan energi elegansil itu biasanya seperti itu. Jadi dia pekerja keras. Terus kita lihat lebih detail lagi di kolom tahun. Di kolom tahun itu ada Peach Blossom Rooster. Peach Blossom itu daya tarik. Jadi kalau dia di kolom tahun itu menandakan bahwa 10 detik pertama dia sudah menarik perhatian orang gitu. Nah, demikian juga Suga.
Suga itu, sebentar aja kita langsung suka ngelihat penampilannya. Itu orang dengan peach blossom yang ada di kolom tahun, biasanya seperti itu. Dan salah satu penyanyi Indonesia yaitu Ariel Noah itu juga peach blossom rooster di kolom tahun. Makanya dia kan karismanya begitu ngelihat Ariel kan orang juga langsung suka gitu kan karena karismanya kelihatan sekali. Demikian juga Suga kalau ketemu punya kesempatan untuk bertemu langsung dia juga modelannya kayak gitu. Jadi kesan pertama sungguh menggoda. Nah, itu Suga seperti itu. Terus selain itu dia juga tipikal orang yang saya tahu apa yang saya mau dan saya tahu bagaimana cara mendapatkannya. Nah, itu orang dengan peach blossom rooster itu biasanya dia seperti itu. Terus ngelihat ada energi general star. Energi general star ini maknanya adalah kemakmuran. Terus dia juga punya ambisi, dia berani mengambil resiko, dia juga pantang menyerah, dia punya kepribadian yang kuat, dan nah ini yang menarik juga adalah energi general star ini, dia biasanya menaruh perhatian pada orang yang usianya lebih muda atau orang yang lebih lemah lebih lemah dari dirinya. Nah itu orang dengan energi general star. Makanya nggak heran kalau Suga dianggap sebagai ibunya para member BTS yang lain. Itu kepribadian Suga secara garis besar. Selanjutnya kita ngelihat apa sih bakat-bakat yang dimiliki oleh Suga sesungguhnya sehingga dia bisa menjadi rapper handal. Kita lihat. Oke, kita sekarang akan melihat bagaimana bakat dari Suga ini. Suga ternyata mempunyai bakat The Warrior yang sangat tinggi. Ciri-ciri orang dengan bakat The Warrior itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, orang dengan bakat The Warrior itu dia biasanya dia tangguh, dia pantang menyerah, dia punya dedikasi yang tinggi, terus dia fokus terhadap apa yang dia kerjakan, dan yang menariknya adalah dia tuh nggak mau menonjol gitu loh. Dia selalu maunya bekerja di balik layar seperti itu. Jadi seperti kita tahu bahwa Suga kan tidak mau menjadi idol ya awalnya gitu. Dia maunya menjadi komposer. Mungkin itu juga pengaruh dari energi The Warrior itu. Jadi dia nggak mau menonjol seperti itu. Terus dia juga seorang yang suportif. Orang dengan bakat The Warrior itu biasanya juga suportif. Terus dia juga tidak suka melawan aturan, dia selalu mementingkan keharmonisan. Terus juga dia punya mindset di mana lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu orang dengan bakat The Warrior. Selain itu dia juga karismatik, dia juga loyal, dia juga berani dan selalu memotivasi. Itu orang dengan bakat The Warrior. Jika kita lihat lagi dia selain bakat The Warrior, dia juga punya bakat pionir. Pionir itu dia pinter time management. Kecepatan dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat, terus bisa membuka peluang pasar atau target baru, bisa memperluas wilayah bisnis. Nah, itu kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh orang dengan bakat The Pioneer. Selain itu, Suga juga punya bakat di artis, yaitu kemampuan kreativitas, terus memahami keinginan orang lain, perencanaan strategis, menyanyi, menari, storytelling, itu juga bagian dari bakat di artis. Selain itu juga Suga punya bakat The Friend. The Friend itu pintar marketing, pintar jualan, itu orang dengan bakat The Friend. Pintar membuat teman baru atau dia menjadi delegator yang baik. Nah, mengelola peristiwa atau acara
atau mengelola tim. Nah, itu orang-orang dengan bakat The Friend. Nah, itu tadi bakat-bakat yang dimiliki oleh Suga. Dan kita lihat selanjutnya, sebetulnya apa sih fungsi dia di masyarakat atau yang dikenal dengan apa sih strukturnya Suga itu di masyarakat? Kenapa dia apa namanya awal-awal dia menjadi trainee, dia merasa tidak nyaman karena dia sebenarnya tidak mau gitu kan, tidak mau menjadi idol. Nah, kita lihat selain punya bakat The Warrior yang memang tidak mau menonjol, terus dengan kepribadian yang selalu menyemangati dan mengawasi orang lain, yaitu Yin Earth. Nah, kita lihat satu lagi komponen penting untuk melihat kepribadian atau seseorang tuh sebenarnya cocoknya ditempatkan di mana. Kita lihat struktur apa yang dimiliki oleh Suga ini. Oke, sekarang kita akan melihat struktur dari Suga. Struktur atau apa namanya, bagaimana cara bertindak kita untuk mencapai tujuan. Nah, Suga ini ternyata seperti diduga bahwa dia mempunyai struktur yaitu supporter. Supporter itu orang yang mensupport sesuatu. Nah, orang dengan struktur supporter ini biasanya dia kreatif, dia selalu mempunyai ide-ide bagus untuk dikerjakan, dia juga punya sifat yang menyenangkan, terus terukur, tekun. Nah, itu orang-orang dengan apa namanya struktur supporter. Struktur supporter itu seperti tadi dikatakan bahwa dia orang yang mensupport sesuatu. Jadi dia tidak mau menjadi orang yang pertama, dia biasanya maunya menjadi orang yang kedua. Nah, itu sebabnya semua sekarang sudah dilihat dari mulai game masternya atau kepribadiannya, terus melihat bakat-bakat yang dimiliki oleh Suga, dan akhirnya melihat strukturnya Suga. Kita tahu kenapa dia pada apa namanya pada awalnya dan di salah satu acara di mana apa namanya pertemuan antara BTS dengan pengurus Big Hit itu Suga pernah mengatakan bahwa uh, siapa si pemilik Big Hit itu dikata Suga mengatakan bahwa dia merasa ditipu oleh si pemilik Big Hit itu karena katanya dia akan dijadikan komposer bukan dijadikan idol gitu. Tapi ternyata dia malah dijadikan idol dengan apa koreografi paling sulit di dunia gitu kata Suga. Padahal awalnya dia memang mengatakan saya tidak mau menjadi idol, dia tidak mau menjadi pusat perhatian, dia pengennya jadi komposer. Tapi karena kegigihannya itu, dia punya bakat warrior yang tinggi karena kegigihannya, dia akhirnya tetap bekerja sebagai idol, jadi member salah satu anggotanya BTS, dan seiring perjalanan waktu, seiring kesuksesannya BTS, dia juga menjadi salah satu penulis lagu-lagunya BTS yang pada akhirnya menjadi apa namanya albumnya menduduki tanggal-tanggal lagu di belahan dunia. Nah, itulah apa namanya struktur dari supporter seperti itu. Dia nggak pernah mau menjadi yang nomor satu. Nah, apa namanya semuanya sudah kita lihat dari Suga ini. Kenapa dia punya kepribadian yang seperti itu? Dan mau melihat sedikit apa namanya di peluang dan tantangan per 10 tahunnya Suga. Yuk kita lihat di slide berikutnya. Kita sekarang melihat peluang dan tantangan per 10 tahun. Kita lihat di usia 11 sampai 21 tahun, di mana ada lambang Celestial Nobleman di lak pilarnya Suga ini, yang menandakan bahwa pada usia tersebut, pada dekade usia tersebut, dia bertemu dengan seseorang yang bisa membantu dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti kita tahu bersama bahwa dia direkrut oleh Big Hit pada tahun 2010, yaitu pada usia sekitar 16 tahun ya. Jadi di rentang usia 11 sampai 21 tahun dia bertemu dengan Big Hit. Di situ dia dijanjikan untuk menjadi komposer lagu-lagu, tapi kenyataannya dia malah menjadi penyanyi, menjadi idol
Nah itu dia, kalau kita bertemu dengan celestial nobleman, kita tergantung, semuanya tergantung kita. Kita akan mengambil kesempatan tersebut, atau kita akan menolak kesempatan tersebut, itu semuanya terserah kita. Kalau pada saat itu Suga ngerasa ditipu oleh Big Hit, saya kan dijanjikan menjadi komposer, tapi kenapa saya malah disuruh menyanyi dan menari dengan koreografi yang paling susah di seluruh dunia menurut dia. Tapi Suga tidak pantang menyerah, dia tetap dalam trainee tersebut, dia menjalani semua proses, akhirnya bisa sampai seperti sekarang, dan dia juga seiring perjalanan waktu dia bisa tetap menjadi seorang komposer seperti yang dia cita-citakan. Nah, di dekade usia selanjutnya, yaitu 21 sampai 31 itu dia juga ada lambang Nobleman Star. Nobleman Star ini juga, apa namanya, bintang keberuntungan di mana kita bertemu seseorang yang bisa menolong kita. Nah, kalau yang untuk ini mungkin harus konfirmasi langsung ke Suga ya, ada peristiwa apa pada usia 21 sampai 31 tahun tersebut yang menjadi momentum dia untuk membawa perubahan dalam hidup dia. Nah, itu semua, bagaimana kita memanfaatkan energi yang ada dalam diri kita, energi yang memang diberikan oleh, Yang Maha Kuasa sebagai perlengkapan kita di dunia untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh pencipta kita, berkembang seperti yang diinginkan oleh pencipta kita. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.